antara lain Dinda Ustaz Haji Abdul Halik, Dinda Ustaz Nur Anwar, Dinda Ustaz Ahmad Syayuti, Ustazah Haja Masfira, Ustazah yang ada di dalam nggak kelihatan, dan juga yang saya hormati Sahibul Bait Dinda Abdul Khalil dan Yayan Yulianti beserta keluarga besarnya. Hadirin jamaah silaturahmi keluarga besar Kubis Oleh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas anugerah nikmatnya yang begitu banyak diberikan pada kita, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, serta nikmat iman serta Islam. Sehingga alhamdulillah sudah lama juga kita tidak duduk bersimpul seperti ini karena kedatangan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Kita tawakupan sementara, dan hari ini kegiatan silaturahmi alhamdulillah dimulai. Semoga kiranya silaturahmi kita ini akan membawa keberkahan buat kita semuanya. Bila ingin saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin lanjutan dari kitab Qutul Jain yang kita baca setiap bulan. Tapi saya ingat bawa kitabnya, saya apalin. Ada 4 hal amalan wanita atau istri yang apabila diamalkan itu niscaya akan memperlancar rezeki suaminya yang punya kewajiban mencari nafkah. Ini terfokus sama wanita-wanita. Jadi kalau diamalkan 4 amalan ini oleh istri, itu akan memperlancar rezeki suami yang punya kewajiban mencari nafkah. Yang pertama, istri yang selalu tawakal kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah, artinya istri yang taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, baik itu ibadah salat, ibadah saum, termasuk juga sedekah, itu dilakukan oleh istri, baik itu salat yang wajib maupun salat-salat yang sunat, sunat yang muakkadah atau ghairu muakkadah, salat rawatib, qobliyah, ba'diyah, salat tahajud tengah malam, salat duha di siang hari, kemudian puasa yang wajib maupun puasa yang sunat yang muakkadah, misalnya puasa besok hari Tarwiyah, hari Arafah, dan juga puasa Senin Kamis. Sesungguhnya yang dilakukan oleh istri itu taat kepada Allah, itu memperlancar rezeki suami yang punya kewajiban cari nafkah. Maka jangan sekali ninggal salat, maka ibadah yang Allah sudah gariskan dan sudah wajibkan pada kita semua, khususnya pada kaum wanita, kepada istri-istri kita. Kalau tidak ada ujur, kerjakanlah, karena itu berdampak positif, akan membawa rezeki, kelancaran rezeki buat suami yang punya kewajiban mencari rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, idkhulu surur lisaud fi baitihi wa fi khurujih wa inda khuruji. Yang kedua, amalan yang
sangat ringan juga ini dilakukan, tapi jarang yang bisa melakukan. Apa itu? Memberikan kebahagiaan kepada suami di saat suami ada di rumah maupun di saat suami mau keluar kerja. Beri kegembiraan biar suami itu mencari nafkahnya itu semangat. Contohnya istri baginda Rasul yang bernama Aisyah. Ini istri Rasul yang bernama Aisyah ini istri Rasul satu-satunya yang dinikahi oleh Rasul dalam kondisi perawan gadis. Dia ini istri yang sangat romantis. Ketika Nabi berada di dalam rumah, ketika berada di rumah, itu Siti Aisyah di dalam selalu memberikan kegembiraan di hati baginda Rasul. Kalau makan nggak mau itu piringnya beda, piringnya lain. Harus satu piring dengan Rasul. Dan sering main suap-suapan. Ternyata itu makan satu piring istri dan suami, suami dan istri, itu sunnah Rasul. Oh, ya pernah piringnya. Pertanyaannya buat istri-istri keluarga besar Kumpi Sauni, apakah masih makan satu piring dengan suami? Tambah bro. Abang Haji Rasid masih makan satu piring. Main suap-suapan. Pakai nampan bang, pakai nampan. Ini dipraktekin ini ya. Dan juga Aisyah itu sering makan atau minum bekas Rasulullah. Rasulullah kalau minum nggak habis, buru-buru diambil oleh Aisyah, dihabisin ya. Selamat datang orang jauh. Di jalan. Jalan, ambruk. Pernah nggak ini istri-istri kita yang kalau makan atau minum bekas suami, ada nggak yang jember? Bekas suami jember. Kalau Aisyah buru-buru diambil, dihabisin itu. Bungur. Dan kalau tidur juga satu bantal. Itu romantisnya Aisyah kepada Rasulullah ketika ada di rumah. Dan tidak pernah marah-marah. Jadi istri yang senantiasa memasukkan rasa gembira kepada suaminya itu sungguhnya itu akan memperlancar rezeki suami, sebab suami akan terkesan dan semangat mencari nafkahnya itu. Dan juga diberikan kegembiraan di saat mau keluar kerja. Jangan orang kerja diperengutin aja, perengutin. Saya sering sampaikan gitu kan ya. Istri yang solihah itu di saat suami mau berangkat kerja semua disiapin, pakaiannya siapin, baju celana, sepatunya, bahkan kalau bisa supaya lebih romantis dipakein.
Cina. Mau berangkat kerja dianterin sampai depan pintu. Dan kalau sudah setel motor, didada-dadain, dada apa-apa, selamat jalan bekerja. Bahkan kalau bisa, Bu, ini mesti diamalin nih. Laki mau kerja ini, udah sampai depan pintu mau keluar, buru-buru dipegang pipinya kiri kanan, dicium dulu. Ini kalau bisa diperbuat begini, itu suami kerjanya semangat banget itu. Tidak merasa lelah, karena teringat dengan kemesraan, dengan romantisnya istri di rumah. Ini ringan ya. Tapi apa? Belum pernah kita lakukan. Hamba Allah pernah dicium nggak kalau mereka itu? Malam. Sampai dijilat Pak Haji. Malam. Nah ini habis dengar ini praktekin. Biar suami kerja kan kerja itu di kantor ataupun di PT itu kan berbaur. Ada laki, ada wanita ya, dan banyak wanita cantik yang menarik. Kalau misalnya diberikan kemesraan di saat mau berangkat kerja, itu kan suami tidak tergoda dengan perempuan yang lain. Ingat, wah, istri di rumah sangat romantis, ngapain harus sama yang lain kan gitu. Ya Bu, Bu di dalam. Masa kalau suaminya mau ngojek cium dulu. Menggoda kan, tapi rumput rumah lebih. Namanya itu halus surur gitu ya. Lebih menggerekan. Yang ketiga, perempuan yang selalu mendoakan suaminya ketika suaminya sedang mencari nafkah. Ini ibu-ibu, doa istri itu sangat mustajabah dan sering disampaikan. Tidak tertinding, tembus ke 7 lapis langit itu doa istri. Kalau istri udah kena mendoakan suaminya, insya Allah rezekinya akan lancar. Doain baik itu di saat setelah sholat maupun di luar sholat, doain, ya Allah, suami saya yang sedang cari nafkah, mudah-mudahan Engkau berikan keberkahan, dapat rezeki yang banyak, yang halal, ya Allah. Doain begitu ya. Yang terakhir, yang keempat, yang membuat perempuan yang akibat amalan ini diperbuat oleh wanita, perempuan, maka rezeki akan dilipat gandakan, akan dilancarkan adalah syukur kepada Allah atas rezeki yang didapat, yang hasil kerja dari suami, mau banyak ataupun dikit, diterima dengan hati yang ikhlas. Itu namanya perempuan yang bersyukur. Saya kasih juga gambaran, itu Sayyidah Fatimah, anaknya Baginda Rasul, suaminya yang bernama Sayyidina Ali, itu perempuan yang akhlaknya sangat cakap sekali. Ini nurunin akhlak orang tuanya, Sayyidah Fatimah. Dia ini menjadi istri Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu orang yang sangat pintar, orang nomor 2 setelahnya Rasul. Digambarkan oleh
hadis Rasul dan dijanjikan oleh Alwi Ahdatul Musal itu. Gimana? Ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha. Ada nggak ya Alwi ya? Kasetnya mengatakan ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintu gerbangnya. Artinya Sayyidina Ali pinternya orang nomor 2 setelahnya Rasulullah. Pinter banget Sayyidina Ali, tetapi miskin, tidak banyak punya harta. Nah, kehidupan mereka ini dengan harta yang hanya cukup kebutuhan sehari-hari, itu Fatimah itu nggak pernah marah-marah. Bahkan pada suatu hari ketika Fatimah sedang masak roti, itu sampai ketiduran Fatimah itu, sampai Rasul lihat. Seraya bertanya, Fatimah, mengapa kamu masak roti sambil tidur? Apakah kamu merasa capek? Iya benar, wahai ayah, aku ini merasa capek ngerjain rumah tangganya itu. Tapi apa kata Rasulullah? Walaupun kamu capek, tetap harus kamu jaga akhlak yang mulia terhadap suami. Jangan kamu marah-marah dan jangan menuntut apa-apa. Jangan minta dibikin dicariin pembantu atau apa. Gitu kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah ketika itu bantuin masak roti. Cuma buatan Rasulullah bantuin masak itu mesin, itu kompor, tibang dipegang aja udah buru-buru tuh matang roti. Itu izin Allah gitu. Nah memang Fatimah itu nggak pernah marah-marah. Walaupun kehidupannya itu sangat sederhana, artinya tidak berlimpah dengan harta, tapi tetap akhlaknya dijaga pada suami. Nah ini kita khususnya keluarga besar Kumpisau ini, khususnya juga kaum wanita, ini kita ambil contoh. Baik itu tadi Aisyah maupun Fatimah. Ini Aisyah, Fatimah ini adalah perempuan surga, perempuan yang pasti masuk ke dalam surga. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, inilah nasihat 4 perkara ya, bisa diamalkan sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.